Halo dulur, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya di channel Konor PJKT. Pada sore kali ini saya akan sedikit mereview tentang tanaman padi yang saya tanam. Namun sesuai dengan judul atau thumbnail, yang mana pokok pembahasan tersebut adalah tentang penggunaan herbisida, apa kelebihan dan kekurangan daripada herbisida selektif yang kita gunakan, yaitu Nugras dicampur dengan Sirendi. Namun di sini sedikit saya mereview tanaman padi yang saya tanam ini adalah jenis atau varietas Mapan 05, yang mana saya tanam di darat karena terus terang saya tidak memiliki lahan persawahan untuk menanam padi tersebut, karena sesuai dengan pengalaman petani di sini banyak melakukan penanaman di darat, yang mana hasilnya tidak kalah dengan penanaman padi di sawah. Begitu dulurku ya. Tanaman padi saya ini saat ini berusia 45 hari setelah kita melakukan tanam, yang mana penanaman kita lakukan adalah sistem tabela, artinya kita langsung melakukan penaburan benih di lahan karena tidak sistem atau menggunakan metode penyemaian terlebih dahulu. Nah, pada tanaman padi ini ada tumpang sari alpukat, bahkan di sebelah sana itu terdapat singkong garuda saya. Itu singkongnya sangat subur sekali, bahkan di areal sana itu boleh terlihat ada kebun jambunya. Untuk video berikutnya nanti kita akan upload, maka terus ikuti channel Konor PJKT. Begitu dulurku ya. Nah, untuk pemupukan yang pertama sistem tabela yang kita lakukan yaitu 10 hari setelah penanaman kita melakukan pemupukan pertama, sedangkan pemupukan yang kedua di usia 30 hari, dan pemupukan ketiga nanti di 5 hari berikutnya, karena di usia 50 hari kita akan melakukan pemupukan yang terakhir atau yang ketiga. Itu nanti kita lakukan di usia 50 hari. Nah, karena ini usianya 45 hari, maka di 5 hari berikutnya kita akan melakukan pemupukan yang terakhir. Di sini sistem tabela yang kita lakukan yaitu kita sistem gejuk. Tiap lubang kita isi 2 butir bibit atau benih padi mapan, yang mana kita isi obat atau campurkan obat agar biji tersebut saat kita tanam tidak dimakan semut. Di sini untuk padinya, karena ini lahan bekas cabai, dia cukup subur. Bahkan untuk jumlah anakan sesuai dengan perawatan dan pemupukan yang kita lakukan, ya jumlah anakannya lumayan banyak. Untuk ketinggiannya juga boleh dikatakan sesuai dengan namanya mapan, artinya sesuai atau seimbang. Biasanya kalau kita budidaya atau cocok tanam padi, artinya kita selalu berjibaku dengan hama dan gulma. Tentunya untuk hama pada video berikutnya nanti saya akan upload. Sedangkan untuk memperbanyak anakan ini juga kita menggunakan perangsang akar. Selain itu juga untuk menambah daripada peranakan, itu juga ada perangsangnya. Nanti pada video berikutnya saya upload. Begitu dulu ya. Namun kita fokuskan untuk cara membasmi gulma yang ada pada tanaman padi kita. Sesuai dengan thumbnail yang saya singgung tadi, bahwanya kita menggunakan Nugras plus Rendi. Apakah keunggulan dan kelemahan daripada penggunaan herbisida selektif ini? Nah, perlu digarisbawahi, penggunaan herbisida ini tidak sembarangan pada tanaman padi, yaitu penggunaan harus menggunakan herbisida selektif. Artinya selektif itu memilah mana yang perlu dibasmi dan mana yang tidak. Sedangkan sama-sama misalnya berdaun sempit, begitu dulurku ya. Nah, makanya saya sarankan menggunakan herbisida selektif, artinya tidak sembarangan penggunaan herbisida, sehingga tanaman pokok tidak terbunuh atau tidak terbasmi, sedangkan gulmanya terbasmi. Begitu dulurku ya. Baik, di sini saya jelaskan sedikit untuk kelebihan yang pertama daripada Sirendi dan Nugras ini adalah apabila kita mengaplikasikannya, ini biasanya sesuai dengan petunjuk di sini, gulma tersebut berdaun sekurang-kurangnya 2 helai, ataupun padi tersebut sekurang-kurangnya berusia 21 hari, kita melakukan pengaplikasian pesemprotan dengan menggunakan herbisida ini. Begitu dulu ya. Untuk takarannya kita gunakan kemarin, untuk satu paket ini kita cukup 2 tangki 16 liter, yang mana
dalam satu tangki 16 liter tersebut kita Nugras ini berikan 50 mili, sedangkan Sirendi ini kan satu saset ini 25 mili, kita bagi dua. Makanya dalam satu rangkaian ini terdapat dua tangki semprot kapasitas 16 liter gitu dulur ya. Untuk kelebihan yang pertama, untuk daun lebar segala jenis itu dapat terbasmi oleh campuran Sirendi dan Nugras, baik itu daun bayam-bayaman yang lebar artinya gulma bebek-bebekan dan lain sebagainya. Yang bergulma daun lebar itu semua terbasmi. Itu yang pertama, keunggulan daripada Sirendi plus Nugras, begitu dulu ya. Yang kedua, ini boleh dikategorikan kelebihan ataupun kelemahan. Simak yang saya jelaskan, bahwasanya yang kedua ini membuat daripada gulma berdaun sempit seperti lulangan ini dapat membuat perakarannya stagnan atau pertumbuhannya stagnan. Namun untuk kekurangannya tidak dapat membunuh daripada gulma lulangan. Tidak seperti pada video-video yang terlampir pada video bahwa semua atau segala jenis rumput itu dapat dibasmi oleh campuran Nugras dan Sirendi. Setelah saya aplikasikan, ternyata gulma berdaun sempit lulangan ini tidak dapat terbunuh dan hanya mampu membuat stagnan. Bahkan apabila kita teledor dalam melakukan pematunan setelah aplikasi yang kita gunakan 1 minggu kemudiannya, maka sesegera mungkin kita melakukan pencabutan. Apabila kita tidak melakukan pencabutan, maka akan gulma tersebut membentuk akar baru, sehingga akan alat untuk dicabut kembali, begitu dulurku ya. Nah, maka apabila rumput ini stres atau tidak berkembang, perakarannya stagnan, maka untuk proses pencabutan gulmanya dia lebih enteng, begitu dulurku ya. Tuh, lebih enteng dia. Bahkan dia untuk gulma ini pendek sudah berbunga karena dia bersifat stagnan. Namun disayangkan gulma ini tidak mati dengan oplosan daripada Sirendi dan Nugras. Itu perlu digarisbawahi. Artinya tetap kita melakukan pematunan atau pencabutan atau penyiangan, begitu dulurku ya. Nah, ini contohnya saya melakukan penyiangan. Tuh. Kasnya tuh. Makanya salah besar apabila yang mengatakan bahwa campuran Sirendi dan Nugras ini dapat membunuh gulma berdaun sempit seperti lulangan. Dia hanya mampu membuat pertumbuhan atau perakarnya stagnan. Namun apabila dibiarkan setelah aplikasi Nugras dan Sirendi ini, maka untuk pematunan atau pencabutan ini sangat alat karena pembentukan akar-akar baru. Itu sudah saya terapkan atau saya aplikasikan sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, begitu dulu ya. Nah, ini nyata, ini tidak mati, padahal sudah 1 minggu lebih kita mengaplikasikan Sirendi dan Nugras. Makanya disayangkan sekali gulma tersebut tidak mati, makanya harus kita melakukan pematunan. Maka dengan kelebihannya apabila kita semprotkan ini, pematunannya sangat enteng sekali untuk melakukan pencabutan atau penyiangannya, karena dia akarnya stagnan atau tidak melebar. Namun apabila kita teledor atau kita biarkan, maka gulma tersebut dapat tumbuh kembali. Itu untuk boleh dikatakan kelebihan atau kekurangannya, begitu dulurku ya. Sedangkan untuk kekurangan yang kedua adalah membuat tanaman padi kita stres atau ikut stagnan, begitu dulurku ya. Terutama dalam pembentukan peranakan serta perkembangan ketinggian apabila kita menggunakan Sirendi dan Nugras. Nah, karena saya bantu dengan pupuk semprot, artinya perangsang peranakan, maka serta pemupukan, maka dia dapat kita antisipasi untuk artinya untuk kekerdilan atau untuk kestagnanannya. Nah, ini boleh dilihat dalam kita melakukan penyemprotan dengan Sirendi dan Nugras, dia peranakannya banyak. Namun di sana saya berikan contoh sedikit. Di sana sama sekali saya tidak melakukan penyemprotan dengan Nugras. Artinya dari awal kita melakukan pematunan atau penyiangan. Ayo kita lihat yang sebelah sana. Namun saya di sini sedikit merekomendasikan lebih baik kita menggunakan tabas dicampur dengan Sirendi. Nah, ini sudah saya aplikasikan tabas dengan Sirendi. Ini sama-sama keunggulannya juga membunuh daun lebar. Namun di sini dia untuk keunggulan lainnya dibandingkan penggunaan Nugras adalah
padi itu tidak terlalu stres apabila kita menggunakan campuran tabas dan sirendi. Namun keunggulan dan kelemahan lainnya dia hampir sama, begitu dulurku ya. Artinya tidak juga dapat membunuh gulma berdaun sempit seperti lulangan. Dia hanya membuat stagnan. Namun untuk di padi tabas ini dia tidak terlalu efek stres untuk padi kita. Maka itu lebih dominan saya sarankan. Ayo langsung saja kita lihat padi yang di sana, perbedaan antara kita pengaplikasian nugras campur sirendi dengan kita pematunan atau penyiangan dari awal. Nah itu boleh dilihat dulur, yang sebelah sana itu ini garisnya. Ini arah sana tidak saya semprot, artinya dari awal kita melakukan penyiangan atau pematunan. Sedangkan arah ke sini kita langsung melakukan penyemprotan dengan nugras dan sirendi. Boleh dilihat untuk perbedaannya. Apabila kita bandingkan untuk ketinggiannya itu sangat berbeda. Bahkan jumlah anakannya juga berbeda, begitu dulur ya. Tuh. Nih. Sedangkan yang di sini ini tidak kita melakukan penyemprotan dengan sirendi, bahkan gulmanya ini masih sehat, artinya tidak stagnan tuh. Karena dari awal kita melakukan penyiangan secara manual. Nah, tuh boleh dilihat dia ketinggiannya luar biasa, bahkan jumlah anakannya sangat banyak sekali. Maka saya sarankan lebih baik kita kalau ada luang waktu lebih baik matun secara manual daripada kita menggunakan herbisida selektif, karena dapat berpengaruh juga terhadap tanaman padi kita. Nah, itu kan arah sana sangat terlihat sekali perbedaannya. Sedangkan kita gambarkan arah sini. Nah, ini saya samakan perawatannya, begitu dulurku ya, antara pemupukan dan perawatan lainnya. Karena memang saya seperti sampaikan tadi dapat berpengaruh terhadap tanaman padi kita, herbisida yang kita gunakan. Nah, mungkin sekian. Terima kasih telah menyimak channel Penur PJKT. Saya ucapkan selamat sore. Sampai jumpa.